Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Audrianda Putri, NIM 1902933 dari kelas Pendidikan Matematika C 2019. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil media pembelajaran yang telah saya buat. Nah, media ini saya beri nama dengan Gagasili, yaitu gabus garis singgung lingkaran. Nah, gagasili ini ditujukan untuk memenuhi KD 3.8 dan 4.8. KD 3.8 yaitu menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan dalam dua lingkaran dan cara melukiskannya, dan KD 4.8 yaitu menentukan garis singgung persekutuan luar dan dalam dua lingkaran. Nah, diharapkan setelah teman-teman menonton video demonstrasi Gagasili ini, teman-teman dapat yang pertama mengidentifikasi sifat garis singgung. Yang kedua, teman-teman dapat menentukan rumus garis singgung persekutuan luar dan dalam dua lingkaran. Yang ketiga, teman-teman diharapkan dapat menentukan garis singgung persekutuan luar dan dalam dua lingkaran. Mari kita bahas satu persatu. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengidentifikasi sifat-sifat garis singgung. Sebelumnya, ada yang tahu nggak pengertian dari garis singgung? Iya, garis singgung adalah garis yang menyinggung atau menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja. Oke, misalnya kita ada sebuah lingkaran dengan titik pusat A. Kita sebut aja ini lingkaran A ya. Kemudian ada sebuah garis yang kita beri nama garis E. Nah, yang dikatakan dengan garis singgung itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah garis singgung karena garis E ini tepat menyentuh satu lingkaran di satu titik saja. Kita misalkan dengan titik P. Nah, inilah yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran. Paham ya? Oke, selanjutnya bagaimana dengan kondisi garis seperti ini? Apakah ini masih dikatakan dengan garis singgung? Iya, jawabannya adalah tidak. Karena garis E ini menyentuh lingkaran di dua titik, di titik ini dan di titik ini. Kemudian kondisi garis seperti ini, apakah ini masih bisa dikatakan dengan garis singgung? Jawabannya juga tidak, karena garis ini tidak menyentuh sedikit pun lingkaran A. Dimengerti ya? Nah, dari definisi garis singgung lingkaran tersebut dapat kita tentukan ada 3 sifat garis singgung lingkaran. Yang pertama, garis singgung lingkaran selalu tegak lurus dengan diameter lingkarannya. Nah, ini ya, misalnya kan tadi ini lingkaran A ya. Nah, diameternya itu bakalan selalu tegak lurus dengan garis singgungnya melalui titik singgungnya, yaitu titik singgungnya adalah titik P. Oke, paham ya? Yang kedua, garis singgung lingkaran pada satu titik di lingkaran hanya boleh ada satu. Jadi tidak boleh lebih dari satu di satu titik ini. Misalnya di titik P nanti ada lagi garis singgung. Nah, itu tuh tidak boleh ya, karena ketentuannya atau sifat garis singgung itu pada satu titik hanya terdapat satu garis singgung. Paham ya? Yang ketiga, apabila dua garis singgung berpotongan di luar satu titik di luar lingkaran, maka jarak titik potongnya dengan titik-titik singgung itu berjarak sama. Maksudnya jarak antara ini ke sini dengan ini ke sini itu sama. Nah, kenapa bisa sama? Nah, pada ini kita bisa menerapkan prinsip teorema Pitagoras. Paham ya? Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan rumus garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, untuk menentukan rumus ini teman-teman harus mengingat pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang kedudukan dua garis, kemudian nanti ada konsep kesejajaran dan teorema Pitagoras. Langsung saja kita tentukan rumusnya. Nah, diketahui ada dua buah lingkaran saling lepas.
Yang mana lingkaran pertama dengan jari-jari 12 cm dengan titik pusat A, dan lingkaran kedua dengan jari-jari 6 cm dengan titik pusat B. Nah, kita akan menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, kita misalkan ini garis singgungnya. Oke, kita misalkan garis singgungnya ini namanya adalah garis singgung CD. Berarti sesuai dengan sifat garis singgung tadi, CD ini tegak lurus terhadap diameter lingkaran A atau jari-jari A, sama saja ya. Nah, kita misalkan jarak A ke C ini adalah R besar. Oke. Berarti AC ini tegak lurus CD. Nah, BD ini adalah jari-jari pada lingkaran B. Kita misalkan dengan R kecil. Nah, BD juga tegak lurus terhadap CD. Kalau misalnya jarak antara titik pusat A ke titik pusat B kita misalkan dengan P, maka akan jadi seperti ini. Nah, ini tadi P ya, jarak titik pusat A ke B dan P. Oke, nah sekarang kita akan menarik sebuah garis dari titik B yang sejajar dengan garis CD untuk membantukan kita menemukan rumusnya. Langsung saja kita tarik garis dari titik B yang sejajar dengan CD. Nah, misalnya ini sudah sejajar belum? Nah, misalnya titik perpotongan ini kita beri nama dengan huruf E ya. Nah, sehingga coba lihat, dia akan membentuk segitiga siku-siku. Karena EB sejajar dengan CD, berarti garis AE ini tegak lurus terhadap BE kan? Oke. Nah, kalau jarak A ke C itu R, berarti jarak A ke E itu adalah R dikurang ini misalnya R kecil ya. Kenapa? Tentu jaraknya akan berkurang. Kita misalkan berarti R dikurang R kecil. Nah, untuk lebih jelasnya saya telah membuat nih duplikatnya seperti ini. Nah, langsung saja kalau misalnya seperti ini, langsung saja kita gunakan teorema Pythagoras karena ini sudah termasuk segitiga siku-siku. Siku-sikunya di E karena BE ini tegak lurus terhadap AE. Langsung saja kita gunakan teorema Pythagoras. Oke, tadi sudah didapat segitiga AEB, siku-siku di E. Nah, kita langsung gunakan teorema Pythagoras. Nah, sebelumnya tadi AE itu jaraknya adalah R besar dikurang R kecil. Kemudian AB itu jaraknya tadi kita misalkan dengan P. Nah, yang akan kita cari itu adalah jarak EB. Nah, langsung aja kita gunain. Jadi EB kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AE kuadrat. Iya. Nah, AB kuadrat kan tadi P, kita ganti P kuadrat dikurang. Nah, ini kan A ke E, R besar dikurang R kecil, berarti R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Sehingga EB akar dari P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Nah, karena EB tadi kita sudah katakan bahwa dia sama dengan CD, maka CD sama dengan P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Hingga inilah rumus garis singgung persekutuan dua lingkaran, yaitu akar P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Paham ya? Oke, misalnya ada soal. Garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ada 24 cm. Adalah 24 cm. Nah, kemudian jari-jari lingkaran masing-masingnya ada 15 cm dan 5 cm. Pertanyaannya, tentukan jarak antar titik pusatnya. Nah, berarti yang ditanya adalah yang P-nya. Misalnya garis singgung persekutuan luar itu kita ibaratkan dengan L ya. Berarti
L sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Oke, langsung aja kita cari berarti yang P-nya kan. Berarti L-nya berapa? L-nya adalah 24 cm. Nah, kalau ini P-nya kita tidak tahu berapa. R-nya ada 15 dikurang 5 dikuadratkan. Nah, kalau misalnya ini sama-sama kita kuadratkan, berarti ini adalah 24 kuadrat dikurang P kuadrat dikurang 15 dikurang 5 berapa? 10 dikuadratkan. Nah, 24 kuadrat adalah 576 sama dengan P kuadrat dikurang 10 kuadrat berapa? 100. Kita pindah ruaskan ya. Berarti 576 ditambah 100 sama dengan P kuadrat. Nah, P kuadrat sama dengan 676. Nah, P sama dengan akar 676 berapa? Akar 676 adalah 26. Jadi, jarak antar titik pusat dua lingkaran tersebut adalah 26 cm. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan menentukan rumus garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, diketahui ada dua buah lingkaran saling lepas, yang mana lingkaran pertama dengan titik pusat A dan lingkaran kedua dengan titik pusat B. Nah, karena kita ingin mencari garis singgung persekutuan dalam, berarti garis singgungnya seperti ini. Oke. Ya, ini adalah garis singgung persekutuan dalamnya. Nah, kita misalkan garis singgung itu dengan nama CD lagi. Oke, C dan D. Kemudian A ke C ini kita misalkan dengan R besar. Oke, R besar. Berarti R besar ini atau AC ini tegak lurus terhadap garis CD karena CD adalah garis singgungnya ya. Oke, setelah itu jarak B ke D kita misalkan dengan R kecil. Oke, kita misalkan dengan R kecil. Nah, kemudian jarak antar titik pusat A ke B ini kita misalkan dengan titik B kembali. Nah, ini dia B ke A kita misalkan dengan titik B. Oke, kita tarik lagi selanjutnya adalah garis yang sejajar dengan CD ini. Nah, untuk membantu kita menemukan rumusnya. Nah, misalnya dari titik B kita tarik garis dari perpanjangan garis AC ya. Nah, ini kan sejajar ya. Nah, kita misalkan ini adalah titik E-nya. Oke, berarti garis BE sejajar dengan garis CD. Berarti ini diperpanjang kan? Otomatis karena A ke C ini R, berarti C ke E itu adalah R besar ditambah R kecil karena panjangnya jadi nambah kan? Oke. Jadi R besar ditambah R kecil. Nah, kemudian CD tadi garis singgung maka dia tegak lurus terhadap AC. Begitu juga dengan BE karena dia sejajar dengan AC maka ia tegak lurus terhadap CE. Nah, untuk itu kita sudah bisa menggunakan konsep Pythagoras pada segitiga. Segitiga apa? Segitiga AEB. Nah, untuk lebih jelasnya, saya juga telah membuat duplikatnya. Nah, di sini bisa kita balikkan saja. AE ini menjadi sisi tegak. Maksud saya EB ini menjadi sisi tegak, AE menjadi sisi tidur, dan AB menjadi sisi alasnya. Mari langsung saja kita terapkan teorema Pythagoras pada segitiga AEB. Nah, untuk penerapannya, coba teman-teman sendiri yang menemukannya ya. Nah, apabila berhasil, nanti hasil akhirnya adalah CD akar P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Nah, terlihat kan perbedaannya sama garis singgung persekutuan luar tadi. Nah, kalau persekutuan luar tadi, R besarnya dikurang R
kecil. Jadi teman-teman sudah paham ya apa yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran, kemudian rumus dari garis singgung persekutuan luar dan rumus garis singgung persekutuan dalam, tapi teman-teman sendiri yang nanti menemukannya dan bagaimana cara mengaplikasikan rumusnya. Semoga dengan adanya video ini teman-teman lebih paham mengenai konsep garis singgung persekutuan luar dan dalam dua lingkaran. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.